kami, Engkau baik buat kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami bisa datang baik kamu untuk mengadakan ibadah, untuk mengingat akan kebangkitan Kristus pada hari ini. Engkau telah bangkit buat kami, sehingga kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami belajar firman-Mu, biarlah Roh yang Kudus akan menolong kami, akan mengajar kami, sehingga firman-Mu singkat terbuka buat kami, yang kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka daripada, biarlah Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah pagi hari ini mereka dapat duduk tenang di dalam rumah masing-masing, beribadah kepada Tuhan, mengingat kepada Tuhan Engkau telah bangkit buat mereka, dan ada masa depan yang cerah bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama di dalam belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan buka di dalam suratan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya ulang lagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar dalam suratan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, yang berbunyi demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia, Yesus, menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua orang. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Puji saudara Yesus. Pagi hari ini kita baca ayat firman Tuhan mengenai tentang kebangkitan Kristus. Seperti pada hari ini kita mengingat akan kebangkitan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan satu tema firman Tuhan, yaitu dampak kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. Dampak kebangkitan Kristus bagi murid-murid Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kebangkitan Kristus beda dengan kebangkitan yang pernah terjadi dalam perjanjian baru. Beda dengan kebangkitan pemuda di Nain, atau peristiwa kebangkitan Tabita, atau peristiwa kebangkitan Lazarus, atau peristiwa kebangkitan Eutychus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya, mereka bangkit, tetapi mereka mati kembali. Mereka bangkit, tetapi mereka tidak menerima tubuh kebangkitan. Sedangkan Kristus bangkit dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan Yesus itu nyata, itu sama, itu betulan dan berdaging. Dan perbedaan yang paling menyolok pada tubuh Kristus dapat menembus pintu-pintu yang tertutup. Jadi bisa dia masuk walaupun pintu tertutup. Tubuh Kristus tidak perlu makan atau minum lagi. Tubuh Kristus sekarang hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa tubuh Kristus hidup untuk selama-lamanya. Namun saudara terkasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus itu telah mengundang banyak kritikan, banyak serangan dari orang-orang yang tidak percaya. Sehingga timbullah bermacam-macam teori, timbullah bermacam-macam pandangan tentang Kristus yang bangkit dan kubur yang kosong. Mereka membuat teori, mereka membuat pandangan. Ya, di sini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ada yang mengatakan
itu wanita-wanita itu pergi ke liang kubur yang salah. Kalau dikatakan wanita-wanita itu pergi ke liang kubur yang salah, tolong tunjukkan kubur yang benar. Tetapi tidak ada, tidak ada. Ya. Yang kedua, ada mengatakan Kristus hanya pingsan di kayu salib. Setelah sadar, dia lari ke India. Luar biasa. Orang yang disiksa luar biasa. Bagaimana bisa pingsan? Tidak ada sejarahnya. Orang yang dicambuk sampai 39 kali bisa sehat. Hanya dua kemungkinan. Orang yang mengalami siksaan sampai ke penyaliban. Kalau tidak gila, mati. Hanya dua kemungkinan. Ya tidak mungkin dia bisa sehat kembali. Laki dia itu luar biasa. Ada yang mengatakan ada beberapa pencuri tertentu yang mencuri mayat Yesus. Ini juga seperti yang pernah disampaikan oleh orang-orang Farisi pada prajurit waktu Yesus bangkit. Prajurit-prajurit datang ke orang imam besar, orang Saduki, mengabarkan bahwa Yesus sudah tidak ada, bangkit. Semua imam kepala bersekongkol mengadakan musyawarah dan menyogok prajurit itu dan mengatakan bahwa murid-muridnya sudah muncul, ada yang muncul. Yang keempat, ada yang mengatakan murid-murid telah memindahkan. Kalau dia melihat murid-murid memindahkan, tunjukkan mana dipindahkan. Yang kelima, ada yang mengatakan mayat Yesus diambil oleh penguasa Romawi. Penguasa Romawi itu kerjasama sama ahli Taurat, orang Farisi. Mana mungkin bisa dia mengambil? Otomatis kalau diambil dia perlihatkan kepada orang Farisi, ini mayatnya Yesus. Yang kelima, yang keenam, ada yang mengatakan yang disalibkan itu bukan Yesus, adalah Yudas. Luar biasa saudara yang dikasih. Semua teori ini adalah buatan manusia untuk mencoba menerangkan kosongnya mayat Yesus. Ya. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal ini tidak usah menggoncangkan iman kita. Anggaplah semua ini laksana angin yang justru mengangkat kita ke taraf iman yang lebih tinggi. Yang harus kita imani apa kata firman. Kita harus tetap percaya dan tetap berpegang pada firman. Kristus telah bangkit, kuburnya telah kosong. Itu ayat 3 dan 4 jelas sekali. Saya akan bacakan lagi di dalam ayat 3 dan 4. Satu kata kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ini kata Rasul Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Kristus mati itu memang sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan. Ini sudah dikuburkan. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi dia mati sesuai kitab suci, dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Ada yang mendukung. Bukan karangan saya, bukan karangan teolog, bukan karangan siapa-siapa, tetapi kata firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, dia mati sesuai dengan kitab suci, dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Sekarang saudara dengan Tuhan, apa dampak kebangkitan Kristus dalam hidup? Ini yang perlu kita ketahui. Ini yang perlu kita pahami. Apa dampak kebangkitan Kristus di dalam hidup kita? Yang pertama di dalam ayat yang ke-20. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 1. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung atau Kristus sebagai yang pertama. Yang pertama, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya, mereka yang menjadi muridnya, mereka yang percaya kepadanya pada waktu kedatangannya. Jadi saudara pengen saudara, satu ayat ini menjelaskan bahwa dampak kebangkitan Kristus di dalam kehidupan orang percaya adalah adanya jaminan atas kebangkitan tubuh kita. Ayat 27 jelas menjelaskan bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Demikian pula kita ada jaminan bahwa kita juga akan bangkit. Kristus adalah buah sulung. Ayo tidak mengatakan. Kristus adalah buah sulung, yang berarti yang pertama bangkit dari kematian. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Di dalam ayat 22a, semua orang mati di dalam Adam. Jadi semua manusia mati di dalam Adam. Karena Adam berdosa, kita pun juga semua berdosa. Tetapi di dalam ayat 22 ayat B, 22b, semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kita percaya Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus yang bangkit, kita pun juga ada jaminan kebangkitan. Ada jaminan kehidupan yang baru. Jadi kita tidak akan mati untuk selamanya. Karena Kristus telah hidup, kita pun juga memiliki jaminan akan kehidupan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya memberikan beberapa contoh untuk membuktikan bahwa memang ada kehidupan di dalam orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 2 ayat 11 berbunyi demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, atau jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Kita pun akan hidup dengan Kristus. Ini satu referensi ayat yang mendukung bahwa kehidupan kita ada jaminan kehidupan kita. Filipi pasal 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah jadi gunakan hidupmu buat Kristus. Matimu adalah keuntungan, bukan siksaan, tetapi keuntungan. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Hidup untuk Kristus. Kalau kita mati di dalam Kristus, kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kita memiliki kehidupan baru. Kristus telah bangkit sesuai dengan firman Allah. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai murid Kristus, kita harus percaya, mengimani apa kata firman, apa kata Alkitab. Jangan seperti Thomas, tidak percaya walaupun sudah diberitahu oleh para wanita, oleh murid-murid Tuhan. Tetap dia tidak percaya, malahan dia menjauhkan diri dari persekutuan. Sehingga pada hari pertama minggu itu Kristus hadir dalam persekutuan umatnya. Kristus hadir dalam persekutuan murid-muridnya. Tetapi murid-murid yang bersekutu hanya ada 10. Di mana Thomas saat itu? Padahal ibadah itu penting di hadapan Allah. Ibadah itu penting bagi umat Allah. Karena di dalam ibadah ya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan. Ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau kita tidak datang beribadah, lewatlah berkat itu. Kita tidak tahu berkat istimewa apa yang kita lewatkan. Kita tidak tahu berkat apa istimewa yang Thomas lewatkan. Seandainya dia ikut bersekutu pada hari Minggu pertama itu,
Thomas berjumpa dengan Yesus karena Yesus ada. Yesus hadir di dalam sebuah mereka. Ia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ia mendengar perkataan yang membawa damai. Kata kehadiran Yesus juga membawa damai. Ia menerima amanah dan karunia Tuhan. Sayang, ia tidak ikut persekutuan. Ia harus melewati 1 minggu di dalam ketakutan. Dia harus melewati 1 minggu di dalam ketidakpercayaan. Dia harus melewati 1 minggu di dalam kebimbangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah dengan pengalaman Thomas kita jadikan suatu pelajaran bagi kita agar jangan melalaikan hari ibadah. Karena berkat-berkat rohani, berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan buat kita itu akan menjadi. Tetapi kalau kita lalaikan, kita tidak datang beribadah, berkat istimewa yang Tuhan sudah mau curahkan buat kita lewat orang lain yang datang, orang yang hadir yang mendapatkan berkat. Seperti itu saudara yang Tuhan, biarlah ibadah kita menjadi sukacita kita karena ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam perjanjian lama, berbakti soal kita. Karena sana ada janji, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kehidupanmu dicukupi, penyakitmu dihilangkan, disembuhkan. Jadi ada berkat-berkat yang betul-betul sediakan buat kita. Pada sebab itu saudara yang saudara, dimanapun saudara berada, ingat, ibadah penting bagi Tuhan. Ibadah penting bagi kita sebagai orang. Yang kedua, dampak yang kedua, kebangkitan Kristus di dalam ayat yang ke-14 kita lihat. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang. Dampak yang kedua, kebangkitan Kristus, ada jaminan atas pemberitaan kita. Saudara pendengar Tuhan, fokus pemberitaan dan kesaksian gereja mula-mula adalah Kristus telah bangkit. Kami adalah saksi kebangkitan itu. Kami adalah saksi pemberitaan itu. Berita apa? Berita kesukaan, berita keselamatan, berita yang menghidupkan, berita yang membahagiakan. Itu harus kita beritakan kepada dunia. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah berita kita. Kita adalah saksi dusta yang menyampaikan berita bohong. Tetapi yang sebenarnya adalah Kristus telah bangkit. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Kitab suci telah menubuatkan beberapa tahun yang lalu bahwa Kristus akan bangkit. Dan kita harus percaya apa kata Alkitab, apa kata firman Allah. Kita tidak perlu percaya apa kata orang. Tidak perlu. Percaya kepada Alkitab. To the Bible. Saudara yang jadi kasih, kembali kepada firman Allah. Kita sebagai murid Kristus yang percaya kebangkitan Kristus, kita dimandakan, kita dipercayakan, beritakan bahwa Kristus telah bangkit untuk semua manusia, agar semua manusia yang ada di bumi dapat mendengar dan percaya supaya diselamatkan. Karena keselamatan hanya
ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara bagi Tuhan, kitalah misi-misi Kristus, kitalah putusan-putusan Kristus. Laksanakan tugas yang Tuhan berikan selagi diberi fasilitas oleh Allah. Kita kan bebas, diberi fasilitas oleh Allah, ya. Diberikan nafas untuk hidup, diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan kekuatan, diberikan keamanan, diberikan kemudahan. Gunakan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, karena ada masalah kita tidak memiliki fasilitas lagi. Jadi kalau kita udah tua, udah sakit, terbatas kita punya kekuatan, kemampuan, tidak bisa lagi memerintahkan kita kebangkitan. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan, kesempatan yang baik, fasilitas yang lengkap, gunakanlah kesempatan ini untuk memberitakan tentang kebangkitan. Di dalam kebangkitan Kristus ada keselamatan. Di dalam kebangkitan Kristus ada kebahagiaan. Di dalam kebangkitan Kristus ada sukacita. Sekarang ketiga, saudara pengen Tuhan, dampak kebangkitan Kristus yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 20, tetapi yang sebenarnya dikatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagian sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudara berkasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-14 mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi ayat yang ke-20 menjelaskan Kristus telah dibangkitkan, jadi ada jaminan atas kepercayaan. Ada jaminan atas kepercayaan kita. Pada umumnya objek kepercayaan dan penyembah manusia itu beraneka ragam, ya. Kenapa saya katakan beraneka ragam? Karena kalau saya memperhatikan manusia, ada objek kepercayaannya terletak pada benda-benda mati, ya. Ada yang percaya batu, ada yang percaya patung, ada yang percaya bintang. Ini ada, ya. Yang kedua, ada juga yang percaya kepada binatang-binatang, ya. Seperti percaya kepada ular, percaya kepada sapi, burung, kera. Ada orang nggak percaya kepada binatang? Orang India, agama Hindu percaya ada sapi, ada burung, ada kera, ada ular, sehingga ada satu tempat khusus untuk mencari kesembahan. Ya, Rabu ular putih, ya, macam-macam. Ada juga yang percaya kepada manusia tertentu, manusia yang bertuah, manusia sudah mati. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus, objek kepercayaan kita adalah Kristus yang mati, yang bangkit, yang hidup, yang sekarang ada di surga. Sekarang dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia melihat keadaan. Entah kita duduk, entah kita makan, entah kita berdiri, entah kita tidur, dia lihat keadaan. Dan dia juga tahu keberadaan kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu segala-galanya. Mungkin kita tidak tahu apa yang kita ada dalam kita, tetapi dia serba tahu. Dan dia maha kuasa. Dan yang terutama, saudara berkasih Tuhan, dia menjadi syafaat kepada untuk kita, agar kita umatnya yang ada di dunia ini tetap kokoh setia dengan Tuhan, agar kita tetap terpelihara dari yang jahat. Tuhan melindungi kita, Tuhan mendoakan kita, walaupun iblis mendakwa kita di hadapan Bapa, ada Yesus sebagai pembelah kita, ada Yesus sebagai penolong kita, ada Yesus yang menjadi perantara kita. Itulah dasar.
Dan suatu saat dia akan menjadi hakim dunia. Dia akan menghakimi semua manusia. Yesus yang menghakimi. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa kebangkitan Yesus membuktikan kemahakuasaan Dia. Kebangkitan Kristus membuktikan kedahsyatan Dia. Kebangkitan Kristus nyata. Kebangkitan Kristus betul-betul terjadi. Sebab itu saudara yang dikasih, mari kita tetap pegang teguh firman kita, yang firman Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yaitu firman Allah. Yang keempat, yang terakhir, dampak kebangkitan Kristus ada jaminan keampunan dosa. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tetapi ayat yang ke-20, tetapi yang benar, ini yang benar, lihat kata firman Allah, yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang beriman. Jadi kata firman Tuhan yang benar. Jadi itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau mau yang benar itu kata firman Allah, jangan kata orang. Kalau kata orang katakan Yesus mati, Yesus tidak mati, itu kata orang. Kata firman Allah yang benar adalah Yesus mati. Dan kalau Yesus mati, Yesus bangkit. Jadi ada kematian, ada kebangkitan. Kematian tertulis di kitab suci, kebangkitan juga tertulis dalam kitab suci. Jadi dasarnya kuat. Jadi yang harus kita pegang, yang harus kita imani, yang harus kita percayakan adalah firman Allah. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa kita akan mengalami keampunan dosa. Dosa kita dihapuskan. Ya. Ayat itu juga mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kamu masih hidup dalam dosamu kalau tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar, Kristus dibangkitkan. Jadi kalau Kristus dibangkitkan, ada jaminan bahwa kita akan mengalami dosa kita dihapuskan, ya. Dosa kita dihapuskan. Firman Allah di dalam ayat yang ke-20 jelas yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang. Bukti-buktinya banyak, ya. Bukti-buktinya saudara dapat kita lihat. Yang pertama, kubur telah kosong, bahwa Yesus telah bangkit. Walaupun banyak mengatakan pandangan-pandangan seperti itu, tetapi tidak ada bukti. Jadi kalau tidak ada bukti itu tidak benar. Yang benar adalah Yesus bangkit. Jadi jadikan ayat 20 ini adalah kekuatan buat kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bukti-buktinya, kubur telah kosong. Bukti yang kedua, banyak orang yang menyaksikan Kristus bangkit. Kita baca ayat-ayat dahulu. Di dalam ayat yang kelima kita lihat ayat kelima, bahwa ia ini Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Petrus. Dia menampakkan diri, dia memperlihatkan dirinya kepada Petrus. Sesudah itu kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi pertama kepada Petrus, kedua kepada ke-12 muridnya. Jadi 12 orang melihat. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi katakan kebanyakan dari mereka masih hidup, itu masih zaman Paulus. Jadi masih banyak yang hidup. Masih banyak bukti-bukti yang nyata yang hidup yang dapat kita tanyakan kepada mereka, ya. Ayat 6, 500.
Dan juga ada beberapa di antara mereka telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Ini menampakkan diri. Jadi bukan cuma satu hari menampakkan diri. Kemudian kepada semua rasul. Tadi 12 rasul ini kepada semua rasul, lebih banyak lagi, ya. Ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya Yesus menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus. Karena yang menulis kitab ini adalah Paulus. Yesus menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus, sama seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya Tuhan. Jadi banyak saksi-saksi yang melihat dengan mata sendiri bahwa Kristus telah mati. Jadi kalau ada pandangan yang mengatakan Yesus sudah mati, bukan Yesus yang mati, itu pandangan yang salah. Pandangan yang benar adalah pandangan sesuai dengan firman Allah. Pandangan yang benar adalah sesuai dengan Alkitab. Catat di dalam ayat yang ke-20. Tetapi yang benar, ini kata firman yang benar, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagian sulung dari orang-orang yang meninggal. Jadi Kristus 3 hari yang lalu Kristus mati. Itu sesuai dengan kitab suci ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada ini, kata Rasul Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Mati sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan apa kata firman Allah. Yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ada yang mendukung firman Tuhan, yang mendukung. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari semua orang-orang meninggal. Jadi jadikan ayat ini saudara pendengar semua pas ayat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, bukti bahwa Yesus mati sesuai kitab suci. Ayat yang keempat, bukti mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-20 pasal 15 1 Korintus membuktikan bahwa benar bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Jadi dampak kebangkitan Kristus di dalam hidup, di dalam depan kita yang kita pelajari pada pagi hari ini ada 4, ya. Dampak kebangkitan Kristus, ada jaminan kita hidup kembali, kita memiliki hidup yang baru. Dan memang itu sesuai dengan 1-2 Korintus pasal 5 ayat yang kita memiliki. Yang kedua, ada jaminan pemberitaan Injil kita. Dan Injil yang kita beritakan itu dahsyat, memiliki kuasa dan kuasa dari Yesus. Yang ketiga, ada jaminan kepercayaan. Jadi kepercayaan kita hanya kepada Yesus, objek penyembahan kita kepada Yesus, karena memang hanya Yesus yang dapat meneguhkan iman kita. Yang keempat, ada jaminan dosa kita dihapuskan. Dosa kita dihapuskan, hidup kita disucikan. Dampak kebangkitan Yesus ada 4 yang dapat kita, dan itu kekal, pertahankan kehidupan sebagai Kristus. Pertahankan iman kamu, ya. Pertahankan berita kamu yang percaya kepada Tuhan. Pertahankan bahwa hidupku disucikan oleh Kristus, dosaku dihapuskan oleh darah Kristus, dan sekarang Kristus bangkit. Itu adalah jaminan bahwa suatu saat dan bangkit dengan Kristus. Puji Tuhan, teman-teman sampai di sini, dan saya undang pemain musik maupun pengajar kita akan memuji Tuhan karena baik buat kita, karena Dia telah bangkit buat kita dan kita ada masa depan yang cerah buat kita. Puji Tuhan.
Kita angkat satu pujian, rasakan.
kekuatan buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah melalui Roh yang Kudus memantarkan dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan, memiliki iman, memiliki pengharapan kepada bahwa hari depan yang cerah, dan mereka telah bangkit dari kematian. Kemenangan ada di pihakmu, kemenangan ada di pihak umat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah menuntut kepada kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau telah melawat kami, Engkau telah melawat kami, Engkau telah melawat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpuji namamu Yesus, sekali bersyukur Tuhan. Engkau telah memberkati kami. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami, biarlah Engkau jamah, Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati Tuhan kota kami, di mana kami berada saat ini. Kami berdoa buat kota Makassar, biarlah kasih karunia-Mu turun atas kota kami, sehingga kota Makassar dilawat oleh Tuhan. Kota Makassar dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Bersama mereka. Biarlah kebangkitan pada hari ini membangkitkan iman mereka, membangkitkan kepercayaan mereka, dan membuat mereka dapat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, kabinetnya, dan juga semua para keamanan. Berikan mereka kerjasama yang baik Tuhan, saling mendukung Tuhan untuk melaksanakan, untuk bekerja di dalam pemerintahan, sehingga pemerintahan bisa solid, bisa bekerja sama dengan baik, memajukan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memampukan mereka dulu bekerja sama untuk menanggulangi wabah virus corona saat ini. Sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada biarlah Tuhan tolong berikan semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada dan yang duduk dalam pemerintahan. Berikan mereka kemampuan Tuhan untuk menjadi terang dan berkat buat pemerintahan kami, memberikan usul sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, sehingga pemerintahan kami Bapa bisa terlaksana sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Terjadilah kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Makassar, biarlah Tuhan senantiasa memelihara mereka, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kesehatan mereka, memberkati rumah tangga mereka, mencukupi keperluan dan kebutuhan mereka, karena ikhlas berkat kami yang akan memberkati semua jemaat Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan di Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sementara kami bisa sama-sama lain, tuntut langkah kami Tuhan, tibakan kami sama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih ya. Biarlah berkat Tuhan yang menyertakan pada kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi penuntut langkah kami, menjadi pengharapan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. kasih karunia dari Bapa, penyertaan dari anaknya yaitu Yesus Kristus,
persekutuan dan penghiburan Roh Kudus akan memberkati hidupmu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati rencana dan cita-citamu, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Terima kasih ibadah serta.